Kerajaan Saguenay. Pada tahun 1534, penjelajah Prancis Jacques Cartier tiba di Neverfound yang ia duga sebagai Asia. Tempat ini sekarang dikenal sebagai Kanada. Ia berharap bisa menemukan jalan ke Cina dan juga menemukan emas. Pada pelayaran keduanya di tahun 1536, Cartier berjumpa dengan beberapa orang Indian suku Algonquian dan kepala suku Donnacona. Cartier menculik dua putra kepala suku yang masih kecil sebagai penunjuk jalan menuju ke kerajaan Saguenay yang memiliki tambang perak dan emas serta produksi bulu. Ia melalui sungai St. Lawrence dari ibu kota Iroquoian melalui Stacona ke Osulaga yang sekarang disebut Montreal, dan Cartier hanya mencapai Saguenay Fjord. Ada sungai yang sangat dalam dengan arus yang kuat, yaitu sungai dan jalan menuju kerajaan Saguenay dan daratan. Seperti yang dikatakan oleh kedua penunjuk jalan, sungai ini berada di antara pegunungan tinggi dan batu gundul, di mana hanya ada sedikit tanah, di mana sejumlah pohon tumbuh, dan beberapa spesies yang tumbuh di atas batu gundul tersebut seolah-olah di tanah yang baik. Selama periode ini, bulu tetap menjadi satu-satunya kekayaan. Dalam perspektif ini, kesepakatan ditandatangani antara penduduk asli Montagnais dan orang Prancis. Beginilah cara Montagnais menjadi satu-satunya pemasok bulu untuk pelanggan Prancis. Sebagai gantinya, orang Prancis tidak mengganggu wilayah itu. Namun demikian, keluarga Montagnais setuju untuk bertemu dengan dealer Eropa setiap musim panas selama pameran Tadoussac. Mengapa mereka memilih tempat khusus ini? Para pedagang bulu mendirikan pos perdagangan yang nyaman untuk barter mereka, biasanya di muara sungai St. Lawrence atau sungai lainnya. Dengan demikian, salah satu pos perdagangan pertama Prancis baru didirikan di Tadoussac di bawah pemerintahan Sieyes-Sauvage pada tahun 1600. Terletak di pertemuan sungai Saguenay dan sungai St. Lawrence, Tadoussac berfungsi sebagai tempat pertemuan dan perdagangan dengan berbagai komunitas Amerindian atau penduduk asli. Selama paruh kedua abad ke-17, Tadoussac adalah pusat bisnis perdagangan bulu di Amerika Utara. Oleh karena itu, Basque, Norsemen, Breton, dan orang Eropa lainnya melakukan bisnis dengan orang Montagnais di Saguenay dan wilayah sekitarnya. Yang terakhir adalah perantara bagi orang kulit putih dan negara-negara aborigin lainnya. Selain fungsi perdagangannya, Tadoussac juga menjadi pusat aktivitas keagamaan yang intens dengan kedatangan para Yesuit sekitar tahun 1640. Namun, Tadoussac mempertahankan panggilan komersial pertamanya selama 2 abad berikutnya. Penjelajah Prancis di Kanada mencari kerajaan ini dengan sia-sia. Hari ini, biasanya dipahami sepenuhnya mitos, kesalahpahaman Eropa, atau dibuat-buat, atau dianggap sebagai upaya orang Indian untuk menipu atau membingungkan orang Eropa yang rakus. Namun beberapa orang berspekulasi bahwa itu adalah pemukiman Eropa kuno pra-Columbus yang dirujuk oleh tradisi lisan Iroquoian, seperti pemukiman Norse di Lonesome Meadows. Nama Saguenay bertahan di wilayah Saguenay modern, termasuk kota Saguenay-Chicoutimi-Sunsier yang berada di kedua tepi sungai Saguenay di Quebec. Sebagai nama sungai, nama kerajaan juga menjadi Saguenay Herald Canadian Heraldry Authority. Ini adalah bagian dari wilayah administratif Saguenay-Lac-Saint-Jean yang saat ini terkadang disebut secara metaforis sebagai kerajaan Saguenay dalam strategi pemasaran wisata.